Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ternak dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Dr. Hewan Khairul Rizal akan membahas tentang salah satu gangguan reproduksi pada sapi, yaitu kasus kematian embrio. Nah, pembahasan ini akan menjadi menarik, akan sangat menarik untuk kita simak, dikarenakan dengan memahami kematian embrio pada sapi ini, kita dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi kematian embrio pada sapi, sehingga akan memberikan keuntungan bagi peternak. Nah, pencegahan ini, materi yang akan kita sampaikan ini sangat bermanfaat dari skala peternak. Dari skala peternak bisa melakukan pencegahan kematian embrio ini. Nah, sangat banyak pertanyaan dari peternak kita di channel ini, yaitu menanyakan tentang kasus sapinya atau sapi betina yang dikawinkan lebih dari 3 kali tidak menunjukkan atau tidak bunting. Nah, salah satu kasus repeat breeder atau kawin berulang pada sapi adalah kematian embrio. Nah, kematian embrio ini dapat terjadi pada awal kebuntingan maupun pada usia embrio tua. Nah, kematian embrio ini dibagi menjadi 2, yaitu yearly embryo mortality atau kematian embrio dini, yang biasanya terjadi setelah terjadi fertilisasi hingga embrio berusia 27 hari. Sahabat ternak, yang kedua yaitu late embryo mortality atau kematian embrio tua. Nah, kematian embrio tua ini terjadi pada usia 28 hari hingga 42 hari usia kebuntingan. Nah, menurut data, nanti kita ada di deskripsi saya ini, data yang kita sampaikan ini, 40% kasus kematian embrio terjadi pada usia 8 hingga 16 hari. Umumnya, kematian embrio ini terjadi pada usia kebuntingan 8 hingga 16 hari. Dan ini menurut data 40% kematian embrio terjadi pada hari ke-8 hingga hari ke-16 hari usia kebuntingan. Nah, apabila terjadinya kematian embrio pada sapi ini, nantinya akan menyebabkan siklus estrus akan diperpanjang. Yang normalnya siklus estrus atau siklus birahi pada sapi 18 hingga 24 hari dengan rata-rata 21 hari. Nah, pada kasus kematian embrio ini, sapi akan menunjukkan siklus estrus yang lebih panjang dari biasanya. Nah, kematian embrio ini akan merugikan peternak dikarenakan akan memperpanjang siklus birahi, kemudian akan memperpanjang calving interval atau jarak beranak antara beranak pertama hingga beranak berikutnya akan lebih panjang. Idealnya, sapi atau calving interval yang baik itu adalah 12 bulan dengan rata-rata 12 bulan, yaitu 11 hingga 13 bulan dengan rata-rata 12 bulan atau 1 tahun. Nah, bagaimana cara peternak melakukan pencegahan? Kita harus memahami dulu mekanisme kematian embrio ini. Nah, kematian embrio ini dapat diakibatkan oleh infeksius maupun yang non-infeksius. Nah, infeksius ini bisa disebabkan oleh infeksi dari bakteri protozoa jamur maupun penyakit infeksi yang lainnya. Dan non-infeksius salah satunya adalah disebabkan oleh hormonal. Salah satu hormon yang berperan penting pada kasus ini yaitu hormon progesteron yang dihasilkan oleh
korpus luteum yang ada pada ovarium sapi. Kekurangan hormon progesteron ini yang dihasilkan oleh korpus luteum akan mengakibatkan lingkungan uterus yang tidak serasi lagi, yang tidak sesuai lagi untuk penempatan dari embrio tadi. Dan ini akan memicu endometrium akan menghasilkan hormon prostaglandin atau PGF2 alfa yang akan mengakibatkan lisisnya atau regresinya korpus luteum, sehingga hewan akan menunjukkan birahi ke siklus berikutnya lagi. Nah, bagaimana cara peternak mencegah terjadinya kematian embrio ini? Nah, salah satunya adalah dengan mengetahui manajemen pakan yang baik. Sahabat ternak, yang kita katakan tadi adalah salah satunya penyebabnya adalah kekurangan hormon progesteron. Nah, progesteron ini merupakan hormon steroid. Nah, untuk memproduksi hormon steroid ini diperlukan kandungan pakan yang cukup. Selain diberikan hijauan yang menjadi makanan pokok sapi atau ruminansia, sapi bunting harus mendapatkan asupan makanan yang lebih, nutrisi yang lebih. Harus diberikan premix, vitamin dan mineral dalam pakan. Kemudian harus diberikan konsentrat, yaitu bahan pakan yang mengandung serat kasar rendah dan mengandung protein yang tinggi. Salah satu jenisnya adalah konsentrat yang ada di pasaran. Jika tidak ada, bisa kita gunakan jenis leguminosa, yaitu bahan pakan hijauan yang mengandung protein tinggi, yaitu seperti daun indigo vera, kemudian lam toro, kemudian daun kelor. Dan pemberiannya tidak boleh melebihi 2% dari berat badan. Kalau konsentrat jadi, yaitu 1% dari berat badan, hijauan 10% dari berat badan. Ini adalah tata cara peternak mencegah kematian embrio pada sapi. Yang telah kita jelaskan tadi, kematian embrio pada sapi ini akan mengakibatkan kerugian finansial, kerugian ekonomis bagi peternak, dikarenakan hewan akan memperpanjang siklus birahi, yang kedua memperpanjang calving interval. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.